menyeruput kopi Turki di daerah yang sejuk seperti Brastagi. Sudah pernah belum pemirsa? Dalam segmen sekitar kita kali ini, rekan kami Hidayat Sikumbang akan mengajak Anda meneguk kenikmatan kopi yang satu ini. Cita rasanya yang unik membuat kopi ini selalu digemari oleh para wisatawan. Berikut liputannya. Ya, yang aku tahu kopi itu pasti akan ketemu dengan tuannya masing-masing gitu, karena kita nggak akan bisa bilang kopi itu enak atau tidak enak, karena kopi itu pasti menurut abang kopi yang seperti itu enak belum tentu sama aku enak, jadi kita punya selera masing-masing di dalam kopi. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Brastagi, Sumatera Utara. Nah, dalam perjalanan saya kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menjajal cita rasa kopi Turki. Kopi ini terasa berbeda dibanding kopi pada umumnya karena dibuat dengan menggunakan pasir. Penasaran bukan bagaimana cita rasa kopi ini? Yuk ikuti perjalanan saya. Brastagi, salah satu daerah di Tanah Karo yang sering dijadikan sebagai tempat wisata bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Ya, dalam perjalanan ke Brastagi kali ini, saya akan mengajak Anda meneguk kehangatan kopi pasir khas Turki. Di sini terdapat sebuah warung kopi bernama Kopi Tugu. Belakangan, kopi Turki yang mereka sajikan sedang viral di sosial media karena penyajiannya yang tak biasa, yakni menggunakan pasir. Letak warung kopi ini juga cukup strategis, yakni di Jalan Veteran nomor 8 Brastagi. Rasa penasaran pada akhirnya membuat saya menemui Boy Tarigan, pemilik warung kopi Tugu. Warung kopi yang ia dirikan ternyata baru dibuka pada bulan April lalu, bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri. Boy menyebut menu andalan warung kopi miliknya adalah kopi pasir susu dan kopi pasir hitam. Untuk harganya pun tidak menguras kantong, yakni mulai Rp12.000 saja. Cukup terjangkau ya pemirsa. Ya, jadi kenapa buka, salah satunya dulu kan ini kan tempat kita di tengah kota bang, ya kan. Jadi dan karena aku juga salah satu orang yang suka kopi, ya paling nggak bisa menyalurkan keinginan kita dalam bentuk berbagai macam jenis kopi gitu. Terus ketemu teman, ngobrol segala macam, baru dikasih ide kenapa nggak cobain buat kopi pasir, kopi Turki gitu. Pas dia coba, enak ya. Oke, dapat satu, udah satu lagi ada kopi yang dikasih tester sama ada adik, dan aku coba itu enak. Itu yang kita bilang itu kopi fermentasi, bang. Sebagai bentuk keseriusan lelaki berusia 35 tahun ini, ia memesan langsung media pembuat kopi Turki yang disebut ibrik ini dari Turki. Selain itu, Boy juga menggunakan kopi Arabica asli Karo yang berasal dari desa Dokan untuk menjaga cita rasa kopinya. Sedangkan pasir yang ia pakai untuk membuat kopi berasal dari daerah Guru Kinayan, sebuah desa yang berada di bawah kaki Gunung Sinabung. Iya nih. Ini dia bang. Ini diputer-puter berarti mas. Iya, ini Saya pun tak mau ketinggalan tadi kan abang mencoba mau membuat cobain sendiri kopi Turki ini pemirsa. Ini dia proses penyeduhan kopi yang saya tunggu-tunggu. Sebelumnya Boy telah menyiapkan seduhan kopi di sebuah wadah. Nah, giliran saya nih memanaskan racikan kopi yang telah ditaruh di atas tumpukan pasir. Pasir ini sudah dipanaskan pada suhu yang mencapai 90 derajat Celcius. Cukup 1-2 menit dipanaskan. Kopi ini kemudian akan mendidih dan siap disajikan. Saatnya mencicipi rasa kopi pasir pemirsa. Nah pemirsa,
Proses pembuatannya yang begitu unik membuat cita rasa kopi ini sedikit berbeda. Sangat cocok dinikmati untuk melawan rasa kantuk di Brastagi yang pagi-pagi dingin ini. Warung kopi dengan konsep vintage dan rustic ini dulunya merupakan rumah makan milik orang tua Boy yang telah ada sejak tahun 1981. Namun Boy berinisiatif mengubah konsep rumah makan menjadi sebuah kafe kekinian yang diminati anak muda. Hasilnya, pengunjung gerai ini bisa mencapai ratusan orang, terlebih di akhir pekan. Proses pembuatan kopi Turki yang unik jugalah menarik minat Dila Siregar. Dokter muda di kota Medan ini tertarik untuk melihat langsung proses pembuatan kopi Turki. Meski bukan merupakan seorang penikmat kopi, ia merasa kopi yang dibuat oleh Boy masih dapat dinikmati karena tingkat kepahitannya disesuaikan dengan keinginan si pembeli. Kayak tertariknya karena dia ada matangnya itu di atas pasir gitu. Seru sih, enak sih, enak karena request juga sih karena nggak begitu suka pahitnya kopi, jadi request dibuat agak manis dan creamy gitu. Seperti ungkapan yang disebut oleh Boy Tarigan, kopi yang baik akan menemukan penikmatnya masing-masing. Semoga kopi ini juga menemukan Anda sebagai tuannya. Selamat mencoba. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Winnie Nenggolan pamit, sampai jumpa.